Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru yang akan menemani kalian belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, yaitu bermain di rumah teman. Namun sebelum kita ke materi, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab tentang teks, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakannya dalam kalimat dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan angka 2, 1, dan angka 0 dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar tentang gerakan kaki, siswa dapat mengidentifikasi gerakan bagian kaki dengan benar. Selanjutnya, anak-anak, marilah amati bacaan teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak, kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Baik Udin, aku pasti datang. Wah, pasti menyenangkan. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Tadi kita sudah mempraktekkan percakapan mengambil jambu biji. Sekarang kita akan membaca teks cara membuat jus jambu biji. Membuat jus jambu biji, Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa tambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Tadi kita sudah membaca cara membuat jus jambu. Sekarang tugas anak-anak menjawab soal berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ya, Pak Guru yakin kalian pasti sudah paham karena anak-anakku pintar semua. Setelah kalian menjawab soal tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu?
Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat, anak-anak. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Itulah ciri-ciri benda cair. Anak-anak pasti sudah paham dan di rumah sering melihat macam-macam benda cair. Nah, sekarang anak-anak, carilah contoh benda cair yang ada di rumahmu. Contohnya, tadi apa? Ya, betul. Jus jambu biji. Minuman teh. Air putih. Madu. Dan lain-lain. Nanti anak-anak bisa mencari lebih banyak contoh benda cair yang ada di sekitar rumah anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda cair. Sekarang anak-anak akan mempelajari tentang makna kosakata. Di bacaan tadi, anak-anak pasti menemukan kosakata bentuk. Bentuk artinya rupa atau wujud suatu benda. Yang kedua, anak-anak tadi menemukan kosakata ukuran. Artinya apa? Ukuran artinya hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar suatu benda. Yang ketiga, anak-anak pasti menemukan kata jumlah. Kata jumlah artinya banyaknya sesuatu. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan dengan angka 2. Tadi anak-anak sudah membaca teks membuat jus jambu. Nah, sekarang perhatikan gambar kelompok-kelompok jambu berikut ini. Yang pertama anak-anak, di kelompok pertama jumlah jambunya ada berapa? Betul, ada 3. Yang kedua, ada berapa anak-anak? Betul, ada 3. Artinya 2 dikali 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 6, betul sekali. Jadi perkalian 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Sekarang kita lihat gambar yang bawah. Jumlah jambunya setiap kelompok ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali, ada 4. Ada berapa kelompok? Ada 2, ya. Berarti artinya dalam perkalian 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Jadi, anak-anak, perkalian dengan 2 angka sama artinya dengan menjumlah dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Baik anak-anak, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Mari kita pelajari perkalian dengan angka 0 dan angka 1 anak-anak. Uniknya di mana? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari uniknya bilangan yang dikalikan dengan angka 0. Contohnya, 2 kali 0 sama dengan berapa? 0, betul sekali. 0. 13 dikali 0 sama dengan berapa anak-anak? 0 lagi, iya. Betul sekali. Contohnya lagi, ada bilangan 500 dikali angka 0, hasilnya berapa? Ya, 0. Anak-anakku pintar semua. Selanjutnya, ada angka 0 dikalikan dengan angka 18.
Hasilnya berapa? 0 lagi. Betul sekali. Yang terakhir, contohnya angka 15 dikali dengan angka 0. Hasilnya berapa? Iya, betul sekali. 0. Jadi, angka berapapun, bila dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya tetap 0. Ingat-ingat ya anak-anak. Pak Guru yakin pasti anak-anak sudah tahu bahwa angka 0 dikalikan angka berapa, pasti hasilnya 0. Anak-anakku semua, sekarang kita akan mempelajari keunikan bilangan yang dikalikan dengan angka 1. Mari kita lihat contoh seperti pada gambar. 1 dikali 8. Hasilnya berapa? 8. Betul sekali. Yang kedua, 1 dikali 9. Hasilnya berapa? 9. Betul sekali. Yang ketiga, ada angka 6 dikali 1. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali. Sama dengan 6. Contoh yang keempat, ada angka 20 dikalikan 1, hasilnya sama dengan 20. Contoh yang kelima, bilangan 56 dikali 1, hasilnya berapa? 56. Betul. Yang terakhir, contoh yang terakhir ini anak-anak, 100 dikali 1, hasilnya berapa? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 100. Anak-anak pasti mau mendapat nilai 100. Maka anak-anak harus rajin belajar setiap hari dan selalu semangat. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari perkalian dengan angka 2, angka 0, dan angka 1. Sekarang kita akan memperagakan gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Bahwa anak-anak ternyata cara memetik jambu dengan tangan itu dapat dijadikan gerakan tari. Semangat ya anak-anak. Kita amati gambar berikut ini. Ya. Pertama, tirukan. Tangan ke atas, pegangan jambu, lalu diputar. Nah, wah bagus, anak-anak semuanya sudah pintar. Gerakan kepala dimulai dari menengok ke kiri, lalu menengok ke kanan, dilanjutkan menengok ke atas atau menengadah, dan menengok ke bawah atau menunduk. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan gerakan tangan. Seperti pada gambar berikut ini. Gerakan tangan dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, dan mengayun ke kiri, mengayun ke kanan. Anak-anak sudah mempraktekkan semua? Pak Guru yakin, anak-anak pasti sudah mempraktekkan semua. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita akan memperagakan gerakan kaki. Seperti pada gambar berikut ini. Gerakan kaki dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke samping. Kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Dilanjutkan, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Dilanjutkan lagi, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak yang pertama, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, anak-anak sudah mempelajari perkalian dengan angka 2, angka 1, dan angka 0. Nomor 3,
Anak-anak sudah mengidentifikasi gerakan bagian kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Anak-anak, Pak Guru berpesan, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar dari rumah, cuci tangan dengan sabun, banyak makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.